Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia serta yang paling mulia, paling utama dari segala kenikmatan adalah petunjuk kepada agama yang hak ini, satu-satunya agama yang kita yakini akan menyelamatkan kita di dunia kita sebelum akhirat kita. Maka semoga kita bisa selalu mensyukuri kenikmatan besar ini, baik dengan lisan kita, hati kita, maupun kita buktikan dengan amal perbuatan. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Juz Amma karya Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizallah taala. Masih tersisa pembahasan pada ayat yang keempat dari surat At-Tariq, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya, penjaga yang mencatat setiap perbuatan kita, mencatat ucapan kita, tulisan kita. Kemudian yang belum kita baca, yang mencatat apa yang ada di hati kita. Di halaman 277. Penulis Habibullah mengatakan, para malaikat mencatat apa yang ada di hati. Memang sesuatu yang masih di dalam hati itu belum dihitung sebagai amal. Sesuatu yang masih di dalam hati belum dihitung sebagai amal. Tapi apa yang di dalam hati juga dicatat. Jadi kalau orang masih hanya batin, maka itu belum menjadi sebuah amalan. Tapi atas kemurahan Allah, beberapa hal yang terbetik dalam hati itu bisa mendatangkan kebaikan. Nah, kita baca keterangannya. Selain perkataan dan perbuatan, salah satu hal yang dicatat juga adalah amalan hati. Semua yang bergejolak di hati akan dicatat oleh malaikat. Seperti apa? Riya, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di koreksi itu. Di situ bagainya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hasad kepada saudaranya.
Tapi kalau yang ada dalam hati adalah seperti ini, ini termasuk sudah tercatat sebagai amalan. Karena ini memang jenisnya apa? Amalannya hati. Maka kalau sebagian pernah belajar tentang iman, definisi keimanan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman apa itu? Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Tapi di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada yang mendefinisikan iman hanya apa? Ucapan dan perbuatan. Di mana seakan-akan ini bertentangan dengan definisi pertama tadi. Maka ternyata tidak bertentangan. Kenapa? Karena definisi yang kedua mengatakan apa? Iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan itu masuk dalam ucapan hati, masuk pula dalam perbuatan hati. Jadi hati kita itu bisa berucap, bisa beramal. Apa amalannya? Amalannya seperti ini. Ini amalan yang negatif, riya. Jadi lawannya apa? Yang positif. Amalannya hati yang positif. Kalau riya itu amalan yang negatif. Apa amalan positifnya? Ikhlas, suudzon kepada Allah. Berarti amalan positifnya apa? Husnudzon kepada Allah. Hasad kepada saudaranya. Apa amalan positifnya? Apa lawannya hasad? Mencintai saudaranya. Itu ya. Amalan yang seperti ini sudah namanya saja amalan, berarti sudah ada konsekuensinya. Tapi yang saya katakan tadi apa? Sekedar berniat. Seseorang baru batin mau melakukan kebaikan maupun keburukan, itu belum dihitung sebagai amal. Tapi semua akan dicatat oleh malaikat. Bahkan ketika seorang berniat kebaikan, hal itu juga dicatat oleh para malaikat. Atau kalau kita tambahkan juga apa, selain niat kebaikan, apa yang dicatat malaikat berdasarkan hadis yang akan kita baca? Mengurungkan niat buruk. Jadi berniat kebaikan itu sudah dicatat sebagai kebaikan, dan mengurungkan niat buruk juga apa? Dicatat sebagai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, nah, kelihatannya di halaman ini ada auto text gitu ya, lagi-lagi dikoreksi itu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjadikan malaikat mengetahui manusia yang sedang berniat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sudah pernah kita pelajari di bab apa dulu? Di Riyadhus Shalihin. Bab apa ini?
Di bab pertama ya, bab ikhlas, bab niyat. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan? Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Summa bayyana dzalika. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'azza wa jalla 'indahu asra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan tetapi dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Dan seingat saya dulu kita tambahkan catatan keterangan yang disebutkan Imam Nawawi dalam syarah hadis ini. Beliau menukil keterangan sebagian ulama bahwa dalam hadis ini disebutkan ketika niat baik itu tidak jadi, ditulis satu kebaikan sempurna di sisi Allah. Sebagian ulama menerangkan ada tambahan sempurna di sisi Allah. Kenapa? Supaya manusia tidak ragu untuk punya niat kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena ternyata berniat baik ketika kita tidak mampu melakukannya sudah menjadi satu kebaikan sempurna di sisi Allah. Jadi itu janji yang pasti ditegaskan dengan satu kebaikan sempurna dan dikaitkan di sisi Allah. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang menyatakan man maridha aw safara kutiba lahu ma amilahu sahihan muqiman. Barang siapa yang sedang sakit atau sedang bepergian, tetap dituliskan untuknya apa yang dia kerjakan di saat dia sehat atau tidak bepergian. Sehingga kalau kita mengingat keterangan kita dulu, gitu ya, sudah berapa tahun ya kita mengkaji Riyadhus Shalihin ini? Pandemi saja sudah masuk tahun kedua, gitu ya. Ini jauh sebelum pandemi dulu. Mungkin sudah 2-3 tahunan, gitu ya. Masih ingat nggak? Kita terangkan bahwa ada pahala niat dan ada pahala amal. Apa yang membedakan dari dua hadis ini? Bahwa orang yang dituliskan pahalanya sempurna seperti di saat dia sehat atau mungkin itu kalau amalannya adalah amal yang sudah menjadi rutinitasnya. Maka di saat dia berniat, misalnya orang yang sudah rutin puasa Senin, Kamis, malam atau sebagaimana biasanya dia malam Senin itu sudah berniat besok untuk sahur. Ternyata bangun sahur greges. Atau ternyata malam-malam ada berita
saudaranya meninggal, sehingga malam itu juga dia berangkat safar. Jadi puasa besok nggak jadi. Maka karena puasa Senin itu menjadi rutinitasnya, terhalangi oleh uzur, dan sebenarnya sakit dan safar ini hanya satu di antara sekian banyak uzur, maka tetap dia mendapatkan pahala sempurna rutinitasnya berpuasa. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah niat untuk suatu amalan yang bukan rutinitas. Seandainya dia urungkan, maka sudah tercatat satu kebaikan yang sempurna. Misal ada seorang dapat insentif, bonus. Gajian ada bonusnya, ada tambahan insentifnya. Terus dia berpikir, berniat, nanti uang ini mau saya sedekahkan ke fulan atau ke lembaga tertentu. Sampai di rumah ternyata dapat berita, adiknya butuh biaya perawatan tertentu, masuk rumah sakit. Maka dia urungkan niatnya sedekah untuk bantu siapa? Adiknya. Maka sedekah ke fulan tadi atau ke lembaga tertentu tadi, ke masjid tertentu, itu bukan rutinitasnya. Maka dia urungkan, sudah tercatat sebagai satu kebaikan. Jika dia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Nah, ini yang disebut pahala amal. Minimal berapa? 10. Tapi kalau pahala niat 1. Dan ini menegaskan tentang keutamaan amalan itu dilakukan secara rutin, ajek, meskipun kelihatannya kecil, tapi di saat-saat kita tidak mampu melaksanakannya, kita tetap mendapatkan pahalanya sempurna. Minimal 10 bisa sampai kelipatan yang banyak. Seseorang yang berniat baik akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi masih aneh ya. Meskipun ia tidak mengerjakannya. Apalagi jika ia mengerjakannya, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal ini menunjukkan begitu luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tidak ada salahnya jika kita berniat baik dan senantiasa melatih diri kita untuk berniat baik. Oleh karenanya yang baca kitabnya Ustadz Abu Ihsan, itu panduan amal sehari semalam, di awal pembahasan buku beliau ada satu bab yang mengingatkan kita, sudahkah Anda berniat baik hari ini? Tidak ada salahnya seorang ketika melihat potensi yang ada pada dirinya untuk berniat baik, meskipun urung tidak jadi melaksanakan tadi, dia minimal sudah dapat pahala niat. Ketika kita melihat orang miskin tetapi kita tidak memiliki harta yang cukup untuk membantunya, minimal kita berniat akan membantunya ketika memiliki harta. Dan hari ini kita melihat banyak sekali
pos-pos kebaikan. Melihat pos-pos kebaikan ini apa? Minimal ada niat. Nanti kalau saya mampu, saya ingin membantu. Nanti kalau saya mampu, kuat badannya, ingin puasa, ingin salat malam, ya, maka niatkan dengan apa? Banyak niat yang baik. Niat ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikoreksi semua ini ya, pakainya sallallahu alaihi wasallam semua. Betul ya, pakainya sallallahu alaihi wasallam ya, bukan karena jadi suatu saat jika kita telah terbiasa berniat baik, hal itu akan membawa kita untuk berbuat baik. Hal ini berbeda dengan orang yang berniat buruk. Dalam melanjutkan hadis tersebut, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Barang siapa berniat berbuat buruk tetapi ia tidak jadi melakukannya, para ulama menerangkan tidak jadi melakukannya pun juga karena Allah, itu yang akan dicatat apa? Allah menuliskannya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ini pun demikian, ditambahi apa? Kebaikan sempurna di sisi Allah. Tapi dengan catatan apa tadi? Mengurungkannya niat buruk itu karena Allah. Karena orang kadang mengurungkan niat buruknya karena apa? Karena manusia, malu sama manusia, takut sama manusia. Mau juri ternyata apa? Ada satpamnya, ada yang lagi siskambling, maka dia nggak jadi mencuri. Apakah dituliskan sebagai satu kebaikan? Tidak. Bukan nggak jadi, Ustaz. Nggak jadinya karena Allah. Sudah niat berbuat buruk, kemudian apa? Ingat Allah, ingat murkanya Allah, ingat nerakanya Allah, kemudian dia apa? Mengurungkan niatnya. Maka yang seperti ini dia apa? Dicatatkan satu kebaikan di sisi Allah. Sebaliknya, dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. Subhanallah. Kalau baik diamalkan minimal 10, tapi kalau buruk diamalkan hanya 1. Maka ada sebagian ulama mengatakan apa? Jangan sungguh merugi, sungguh binasa orang yang satunya bisa mengalahkan 10. Satu kok bisa mengalahkan 10? Apa maksudnya? Keburukannya yang kalau dia berbuat itu hanya dicatat satu keburukan, bisa mengalahkan kebaikan yang kalau satu kebaikan itu dicatatkan berapa? Minimal 10. Allah musta'an. Dan ini juga tidak bertentangan dengan hadis apa itu? Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar.
jika ada dua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, maka yang membunuh dan terbunuh kedua-duanya di neraka. Yang membunuh jelas dia sudah melakukan kejelekan, tapi yang terbunuh kenapa di neraka? Loh, kan baru niat. Kan baru niat. Jadi kalau hanya niat buruk kan belum terjadi. Bertentangan tidak? Tidak. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan masalah itu, apa jawab beliau? Innahu harisun ala qatli akhihi. Kenapa dia di neraka yang terbunuh? Ya karena dia juga bersemangat untuk membunuh saudaranya. Bukannya dia belum beramal, dia sudah beramal. Apa buktinya? Kedua-duanya sudah menghunuskan pedang, cuman kalah jurus kan gitu, kalah set. Sebenarnya dia juga berkeinginan dan sudah melakukan. Maka niat buruk yang sudah diusahakan untuk melakukannya, orangnya juga akan menanggung akibatnya. Makanya niat buruk itu harus diredam. Bisikan-bisikan buruk itu harus diredam. Inilah dalil bahwa niat kita juga dicatat oleh para malaikat. Oleh karena itu, ketika mengetahui hal ini, kita hendaknya berhati-hati, karena yang mengisi buku catatan amal kita hakikatnya adalah diri kita sendiri. Rapot kita siapa yang mengisi? Ya kita sendiri. Dengan niat kita, dengan ucapan kita, dengan tulisan kita, dengan perbuatan kita. Maka dalam hadis dikatakan apa? Wa man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan nanti di akhirat, salah satunya kebaikan apa? Catatan amalnya baik, maka memujilah Allah. Karena ketika kita bisa mencatatkan catatan baik, itu atas karunia Allah pertolongannya. Tapi di saat kita mencatatkan catatan buruk, yaitulah apa? Dableknya kita. Maka dikatakan fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela, jangan menyalahkan kecuali siapa? Dirinya sendiri. Semua sudah dibuka. Tidak ada yang dirahasiakan oleh Allah dari kejadian-kejadian akhirat. Semua sudah diberitakan. Maka kalau kita tetap ngeyel, ya jangan mencela kecuali apa? Diri sendiri. Sementara itu para malaikat hanya mencatatnya. Semua isi catatan berupa ucapan kita, perbuatan kita, isi hati kita adalah data diri kita yang disetorkan kepada malaikat. Pada hari kiamat kelak kita akan melihat hasil atau catatan amal tersebut. Kemudian kita beralih kepada beberapa ayat berikutnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan diri dari apakah dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq.
Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yahruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar di antara tulang sulbi. Apa tulang sulbi? Tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Itulah hakikat kita. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah di satu sisi, dan tanda apa? Lemahnya diri kita. Bahwa kita ini tercipta dari air yang hina. Lalu apa yang bisa membuat kita sombong? Kalau asal muasal kita ini dari air yang hina. Bahkan banyak hal nanti akan menyadarkan kita tidak layak kita ini untuk sombong. Ketiga ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih salah lagi ya? Kelihatan ini yang bawahnya juga masih salah. Di bawah lagi sudah betul ini. Ketiga ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para manusia agar mereka tidak lupa diri, agar kita selalu sadar diri sehingga tidak bersikap sombong. Surat At-Tariq adalah surah Makkiyah yang diturunkan untuk orang-orang musyrik Arab yang waktu itu begitu sombongnya menolak dakwah Rasulullah SAW. Dan itu merupakan hakikat dari kesombongan. Karena sombong itu bukan dalam pakaian yang kita kenakan, sandal yang kita gunakan, bukan pada kendaraan yang kita gunakan, tapi pada apa? Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah menyindir dan mempertanyakan kesombongan mereka yang telah membuat mereka mengingkari hari kebangkitan. Bahkan mengingkari apa? Kebenaran secara umum. Khususnya pembahasan-pembahasan kita ini tentang apa? Hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka untuk merenungkan asal penciptaan mereka, yaitu dari air mani yang terpancarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian dia, yaitu Allah, menjadikan keturunannya, keturunan siapa? Nabi Adam, dari sari pati air yang hina. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Di surat Al-Mursalat ayat 20, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Manusia menyombongkan dirinya, padahal mereka hanya diciptakan dari air mani. Hasan Al-Basri pernah menyatakan, bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Ini faktor lain. Asal muasal kita itu dari air mani yang hina. Kan gak ada ya orang nyimpan air mani, kecuali itu di bank sperma itu katanya.
maka hina, dianggap kotor. Dan nanti akan diterangkan najis tidak najisnya. Kalau kita semua sepakat kotor, itu asal muasal kita. Yang kedua, ketika kita datang ke dunia ini, prosesnya apa? 2 kali keluar dari tempat buang air kecil. Kapan yang pertama? Ketika keluar dari kemaluan bapak kita, yaitu air mani, berupa air mani. Yang kedua kapan? Ketika keluar dari rahim ibu kita. Jadi subhanallah, apa yang mau disombongkan? Kalau lahir di dunia ini 2 kali lewat apa? Kemaluan, tempat buang air kecil. Sebagian mengatakan, mengingatkan bagaimana seorang itu mau sombong, kemana-mana yang dia bawa kotoran, dan kalau mati jadi bangkai dan tanah. Semua akan mengalami yang sama. Orang paling kaya kemana-mana juga bawa kotoran enggak? Atau ada asisten yang bawakan kotoran dia? Di mana kotorannya? Nah, ini di perut ini, sini apa? Ini kotoran ini. Subhanallah, apa yang mau kita sombongkan? Kemana-mana itu sangunya ini kotoran. Dan ketika kita sudah meninggal, jadinya ya bangkai dan jadi tanah. Manusia tidak boleh menyombongkan diri karena ia keluar dari saluran kencing sebanyak 2 kali. Pertama, ia keluar dari kemaluan ayahnya berupa air mani. Kedua, ketika ia dilahirkan, ia keluar dari kemaluan ibunya yang merupakan tempat keluarnya air kencing. Akan tetapi ia masih saja sombong dan congkak hingga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah betul ya. Manusia diciptakan dari air mani yang hina agar dia tidak lupa diri. Ia hendaknya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakannya dari air mani. Lalu ia sadar bahwa sebelumnya ia bukanlah apa-apa. Dia hanya diciptakan dari air mani atau sperma yang kemudian membuai atau dibuai. Masih ingat pelajaran dibuai atau membuai? Membuai ya. Sel telur seorang wanita. Lalu terjadilah proses penciptaan manusia. Baik. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kemudian beliau tambahkan tentang air mani, air madhi, dan air wadi. Ada yang keluar dari kemaluan selain tentunya air seni, jelas hukumnya apa? Najis. Tapi ada 3 hal yang lain: air mani, air madhi, dan air wadi. Ini harus dirincikan. Dan kita membahas ini apa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu menerangkan tentang kebenaran, bukan berbicara tentang hal yang jorok, yang porno, bukan. Dalam ilmu fikih dikenal 3 jenis air yang keluar dari zakar atau kemaluan lelaki, yaitu air mani, air madhi, dan air wadi. Yang pertama air mani. Apa cirinya? Apa pengertiannya? Air mani adalah air yang keluar dengan cara memancar, disertai dengan kelezatan,
setelah itu seseorang akan merasakan apa? Lemas. Sebagian ulama menambahkan air putih karena cenderung warnanya itu putih. Berbeda dengan yang lainnya, nanti cenderung warnanya bening, gitu ya. Jadi warna mani lebih putih dibandingkan apa? Yang lainnya. Jika air mani ini keluar, ia telah terkena hadas besar, baik dengan apa? Hubungan suami istri, hubungan badan, ataupun dengan mimpi. Bahkan mimpi pun kalau dia tidak ingat mimpinya. Karena kadang terjadi kita nggak ingat bahwa semalam mimpi basah, tapi mendapati paginya basah. Itu mungkin terjadi. Maka patokannya pada apa? Keluarnya mani. Sebaliknya, jika seorang merasa bermimpi tapi tidak didapati apa? Keluarnya mani, dicek, dilihat tanda-tandanya, tidak ada, maka dia tidak berkewajiban mandi besar. Ia wajib mandi besar jika ingin melaksanakan salat ataupun membaca Al-Quran. Meskipun demikian, air mani itu sendiri bukanlah najis. Hal ini berdasarkan apa? Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah mendapati pakaian Rasulullah terkena mani. Kemudian apa? Memercikkan air dan mengeriknya. Dan riwayat yang lain dalam keadaan kering, sehingga hanya dikerik saja. Berarti itu menunjukkan apa? Tidak perlu dicuci. Kalau tidak perlu dicuci berarti tidak najis. Loh, tapi kalau dibersihkan, ya kotor, gitu ya, nggak layak untuk dilihat. Yang kedua ada air madhi. Air madhi adalah air yang bening. Dia cenderung apa? Bening. Keluar juga karena kelezatan, tetapi tidak disertai dengan pancaran. Wallahu alam, biasanya yang definisi lain tidak menambahkan apa? Kelezatan. Karena kadang keluarnya ya tidak terasa. Misalnya, mungkin dimaksudkan kelezatan di sini, kalau yang saya pahami dari definisi yang lain, di saat seseorang bersyahwat. Di air madhi ini keluarnya kapan? Di saat orang bersyahwat. Sama dengan air mani, sama-sama keluarnya ketika seorang bersyahwat, tapi tidak memancar, ya. Kalau madhi itu tidak memancar, dan warnanya tadi apa? Bening dan lebih cair. Misalnya ketika seorang bercumbu dengan istrinya atau sedang menghayalkan hal-hal yang menimbulkan syahwat, maka keluarlah air tersebut. Apa hukumnya air ini? Air ini tidak menjadikan seseorang junub, tidak wajib mandi besar, atau berada dalam hadas besar. Tapi ingat, namun air ini dapat membatalkan wudhu. Seseorang yang mengalami keluarnya air madhi, wudhunya batal, tapi tidak apa? Hadas besar. Berarti dia harus berwudu. Air madhi itu sendiri menurut kebanyakan ulama hukumnya najis. Berarti ada perbedaan pendapat.
Ya, tapi umumnya ulama mengatakan apa? Najis. Meskipun air ini tidak menjadikan kita junub, yaitu berhadas besar, tetapi dapat membatalkan wudhu kita. Orang yang ingin salat harus membersihkan kemaluannya terlebih dahulu tanpa harus mandi. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kuntu rajulan madzaan. Dan ini bukan apa hal tercela kalau seorang sering keluar air madhinya. Saya adalah lelaki yang sering keluar madhi. Wa kuntu astahi an as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam lima kana ibnatihi. Aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena posisi putrinya sebagai istriku. Ya, kalau sebagai apa hubungan nasabnya sebagai apa? Sepupu. Itu ya. Tapi di sisi yang lain Nabi SAW juga sebagai mertua. Ya. Malu kalau harus tanya langsung. Fa'amartul Miqdad ibn Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Lalu aku suruh Miqdad ibn Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, cuci kemaluannya dan ulangi wudunya. Cukup apa? Berwudu, berarti bukan hadas besar. Hadis ini menunjukkan bahwa air madhi tidak membuat janabah, yaitu hadas besar, tetapi sekedar membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, dan tambahan dijelaskan oleh sebagian, kalau seorang pakaiannya kena madhi ini, maka bisa cukup diperciki dengan air. Yang penting apa? Bekasnya hilang. Jadi diperciki air kemudian dikerik sampai bekasnya hilang. Kenapa seperti itu? Karena dijelaskan kadang sebagian dalam kondisi apa? Bepergian, safar, ya. Antum misalnya apa? Ke Madiun. Kemudian mungkin melihat aurat yang terbuka, terbayangkan hal syahwat. Kemudian celananya kena madhi waktu sholat. Gimana? Ya percikkan air sampai sambil dikerik, kemudian itu bisa hilang, maka pakaian itu sudah bisa dipakai untuk sholat. Ketiga, ada air wadi, yaitu air yang keluar menjelang atau setelah seseorang buang air kecil. Biasanya ditambahkan airnya kental. Ada ya? Kalau madhi tadi cenderungnya cair, mani itu kental juga, wadi juga kental. Dia keluar ketika apa? Kita buang air, sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau kita buang air kecil, terasa sebelumnya ada yang keluar, atau setelahnya keluar. Ini namanya apa? Wadi. Air ini berbentuk cairan yang agak lengket, baik sebelum maupun sesudah buang air kencir. Mungkin bukan lengket, kalau lengket semuanya lengket. Tadi ya, kental. Gitu ya. Air ini juga membatalkan wudu. Hukumnya juga najis karena keluar sebelum dan sesudah keluarnya air kencing. Ini hukumnya seperti apa? Madhi. Dengan demikian hukumnya seperti air kencing. Allah Subhanahu wa taala, kembali salah ya, ingin mengingatkan manusia yang hanya diciptakan dari air mani yang hina supaya tidak angkuh. Manusia juga tidak lebih hebat dari penciptaan langit dan bumi. Maka Allah mengingatkan di surat An-Nazi'at, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kalian lebih hebat atau langit yang telah dibangun oleh Allah?
Sesungguhnya penciptaan langit itu lebih hebat dari penciptaan manusia. Jadi betapa kecilnya manusia dibandingkan langit. Dan gak tanggung-tanggung. Bandingannya bukan dengan bumi. Padahal dengan bumi saja kita sudah kalah besar. Dibandingkan dengan apa? Langsung langit. Nah, kalau bahasa sekarang apa? Valid no debat gitu ya. Iya. Nggak bisa dibantah lagi. Kita nggak mungkin dibandingkan dengan apa? Besarnya langit. Allah mengatakan di surat Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinnan aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak menyadari. Baik, ini yang bisa kita bacakan kesempatan sore hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, koreksi, tambahan. Iya. Ustadz, ada yang bertanya tentang air wadi. Setelah kencing keluar cairan tapi tidak lengket dan tidak bau seperti air kencing. Apakah ini juga membatalkan wudhu dan termasuk najis? Iya. Ini yang disebut wadi tadi. Itu ya. Cenderungnya kental, gitu ya. Atau bisa jadi kalau perempuan ya keputihan. Dan semuanya masuk dalam hukum najis. Baik, Ustaz izin tanya, bagaimana jika seseorang berniat ingin bersedekah dengan cara berhutang dahulu, mengingat bahwa kesempatan tersebut tidak akan terulang lagi atau kembali lagi, tapi dengan janji dengan diri sendiri bersegera melunasi hutang itu? Ini pertanyaan yang pernah diajukan kawan-kawan mahasiswa kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika waktu itu musim haji di pertengahan bulan, sehingga beasiswa belum turun. Sebagian mahasiswa beasiswanya dikirimkan untuk istri dan anaknya, sehingga dia hanya memegang sedikit saja. Ternyata datang musim haji, dia tidak pegang uang kecuali sedikit. Bolehkah kemudian hutang dulu untuk melaksanakan haji? Maka beliau mengatakan, jika seseorang punya gaji atau harta yang bisa untuk menutup hutangnya, maka boleh. Hukumnya boleh. Misalnya dengan pegawai punya gaji bulanan, atau kalaupun meninggal punya pensiun, maka tidak apa-apa. Ada satu momen sedekah, satu momen ibadah yang mau dilaksanakan, harus hutang dulu. Tapi ingat, hutang itu yang tidak ada tambahannya, gitu ya. Tidak seperti yang bikin antrean haji. Ini apa sih yang bikin antrean? Coba untuk perhatikan, munculnya antrean ini salah satunya gara-gara dana talangan haji.
alias utang untuk berhaji. Ini gara-garanya apa itu? Dan itu berbunga, meskipun bahasanya bukan dengan bunga. Wong kenyataannya biaya berapa? Untuk dapat porsi itu 25 juta, nanti ngembalikannya sekitar 30-an sekian. Itu ya. Maka boleh orang itu kapan? Kalau ada harta untuk menutup hutang tersebut. Berarti kalau tidak punya harta untuk menutup hutang tersebut, hukumnya tidak boleh. Karena hutang itu akan menjadi tanggungan kita meskipun sudah meninggal. Bahkan orang yang mati syahid pun masih terikat dengan hutangnya. Allah a'lam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.